Menurut Rokim, setiap kali melihat Tampi, dirinya seolah menemukan kasih sayang yang selama ini didapat dari ibunya. Dia memang sangat dekat dengan ibunya. Seorang janda yang telah berjuang keras membesarkan 5 anak. Demikian pula Tampi. Sejak ditinggal wafat suami pertamanya, dia harus bekerja sebagai tukang pijat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu yang membuat saya jatuh cinta. Perhatiannya seperti ibu saya, kata Rokim, berhasil meyakinkan Tampi rupanya baru langkah awal. Rokim harus melalui perjalanan panjang untuk meyakinkan ibu dan kakak-kakaknya agar bersedia menerima Tampi. Sebab, sang ibu harus rela menerima menantu perempuan yang lebih tua daripada dirinya. Juga, kakak-kakak Rokim mendapatkan ipar yang sudah seusia nenek-nenek. Bukan hanya itu, Rokim juga harus berjuang untuk meyakinkan keluarga Tampi bahwa niatnya tulus karena cinta. Awalnya banyak yang tidak setuju, tetapi lama-lama merestui, ucap Rokim. Sejatinya pesta pernikahan Rokim dan Tampi digelar Rabu tanggal 21 Maret lalu. Namun, setelah berhitung dengan penanggalan Jawa, Selasa Kliwon dinilai bukan hari baik lantaran bertepatan dengan pasaran meninggalnya ayah Rokim. Alhasil, tanggal pernikahan dimajukan menjadi tanggal 15 Maret lalu. Mau maju atau mundur tidak apa-apa. Yang penting menikah dengan dia, ucap Rokim. Lantas tersenyum lebar. Layaknya pasangan yang baru menikah, Rokim ingin segera menimang bayi. Dia ingin mendapatkan 2 anak dari Tampi. Namun, menimbang usia Tampi yang mungkin sudah menopause, dia tidak memaksakan keinginan untuk mendapatkan keturunan dari istrinya. Mau dikasih anak, bersyukur, tidak juga tak masalah, ujarnya. Setelah menikah, Rokim tidak lagi bekerja di Surabaya. Dia kini hidup serumah dengan Tampi di Dusun Petung, Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Pekerjaan serabutan siap dia lakoni. Mulai mencangkul hingga mencari rumput. Yang penting dapat duit buat makan sehari-hari, terangnya. Sementara itu, Tampi yang lebih jarang bicara mengaku sempat menolak pinangan Rokim lantaran menyadari bahwa dirinya bukan janda kaya. Rumah yang ditinggali selama ini pun sangat sederhana. Belum lagi, mustahil seorang perjaka mempersunting janda lanjut usia. Namun, Rokim terus mendesak tanpa lelah. Kowe tak rabi ya? Rokim sering ngomong gitu. Akhirnya saya terima, ucap Tampi, lalu tersenyum. Keseriusan Rokim 24 tahun, pemuda asal Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk untuk membahagiakan Tampi 67 tahun. Pasangan hidupnya tidak hanya sekedar menikahinya saja, meski hanya seorang buruh tani. Rokim bercita-cita memperbaiki rumah Tampi yang kini ditempati keduanya. Saya ingin memperbaiki rumah istri agar layak ditempati. Minimal dinding rumahnya bisa tembok bukan lagi triplek yang mudah rusak kena air dan dimakan rajab, ujar Rokim. Baru-baru ini, rumah milik Tampi di RT 009, RW 002, Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sangatlah sederhana. Dinding rumahnya seluruh terbuat dari papan triplek, lantainya pun masih berupa tanah. Kalau hujan atapnya banyak yang bocor mas, kata Rokim. Rumah Tampi terbagi menjadi 3 ruangan, ruang tamu, ruang tidur, dan dapur. Meski memiliki ruang tamu, Tampi dan Rokim tak memiliki perabotan seperti kursi dan meja tamu di ruang tamu. Pasangan yang baru menikah sepekan lalu itu malah menempatkan kasur kapuk tipis beralaskan tikar. Di ruang tidur, terpasang 1 kasur kecil dengan tempat tidur kayu yang sudah usang. Ruang itu jarang dipakai semenjak Tampi dan Rokim sudah menikah. Keduanya lebih memilih tidur di ruang tamu beralaskan kasur kapuk dan tikar. Tidur di ruang tamu lebih enak karena tidak pengap, kata Rokim. Sementara itu, di bagian belakang, Tampi memiliki dapur yang menjadi satu dengan kandang kambing untuk memasak.
Tampi dan Rokim hanya menggunakan kayu. Keduanya belum mampu membeli kompor gas untuk masak. Kami masih pakai kayu, kata Rokim, mengenai kambing yang dipeliharanya. Rokim mengaku hewan itu hanya titipan orang lain. Ia akan mendapatkan keuntungan manakala induknya sudah melahirkan anak. Hewan itu bukan milik kami, kambing dititipkan orang ke kami. Kalau kambingnya sudah beranak baru kami mendapatkan satu anak kambing, ucap Rokim, untuk mewujudkan impian memperbaiki rumah sang istri tercinta, pria kelahiran Nganjuk. Tanggal 10 Juni tahun 1993 itu akan rajin bekerja dan menabung. Rokim mengatakan, setelah menikah dirinya akan rajin bekerja dan menabung untuk memperbaiki rumah. Ia memiliki rencana bekerja beberapa minggu di Surabaya karena upahnya yang besar. Pasalnya, bila mengandalkan kerja di tempat tinggal sekitarnya, upahnya sangat kecil. Kalau kerja di Surabaya, perharinya saya bisa dapat Rp100.000, tetapi kalau di sini paling banyak upahnya Rp50.000 sehari, kata Rokim yang tak tamat SD ini. Tak hanya itu, istrinya pun tidak tinggal diam. Usai menikah, Tampi mendapatkan pekerjaan tetap di salah satu warung makan tak jauh dari rumahnya. Meski tak seberapa penghasilannya, ia bersyukur lantaran pernikahan itu membawa berkah bagi dirinya dan Tampi. Kalau dahulu mijat orang tidak setiap hari ada, kalau sekarang membantu di warung seharinya bisa mendapatkan uang dari pemiliknya Rp25.000 sampai Rp30.000, tutur Rokim. Tak hanya memperbaiki rumah, Rokim pun memiliki harapan bisa memiliki anak. Ia berharap ada keajaiban dari Tuhan akan menganugerahkan anak baginya. Saya sih ingin punya anak meski istri saya mandul. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah, kata Rokim. Mengetahui suaminya bersemangat memperbaiki rumah, Tampi pun tak mau kalah. Upah yang didapatkan dari kerja di warung pun ditabungkan untuk memperbaiki rumah. Harapannya, rumah yang diperbaiki nanti bisa membuat rumah tangganya langgeng dan nyaman. Kalau rumah sudah diperbaiki kan jadinya nyaman untuk ditempati, tutur Tampi. Pernikahan mereka sendiri yang berbeda usia cukup jauh sekitar 43 tahun namun telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 15 Maret tahun 2017 kemarin, di Dusun Petung Kecamatan Gemarang, Madiun. Usai ijab kabul siang hari, resepsi sederhana dilakukan di rumah perempuan sore harinya. Seluruh keluarga kedua mempelai hadir, turut bergembira menyaksikan jalannya acara dari awal sampai selesai. Bahkan, Rokim dan Tampi dicandai keluarga saat duduk di kursi pelaminan sederhana, mengingat kedua pengantin ini terlihat kaku dan grogi saat bersanding sebagai raja dan ratu sehari. Peluk suami, teriak keluarga pada Tampi. Dengan malu-malu Tampi merangkul Rokim. Rokim hanya terlihat diam dan bingung, sambil sesekali tersungging senyuman. Sedangkan Tampi tersenyum lebar. Saat Rokim giliran digoda memeluk Tampi, pemuda belum pernah menikah ini hanya tersenyum malu sambil tangannya memeluk pundak Tampi. Tampi tersenyum lebar, kemudian refleks Rokim dipeluknya juga. Akhirnya di penghujung acara, keluarga mempelai pria pamit pulang, karena kini Rokim tinggal di rumah Tampi. Rokim menggandeng Tampi melepaskan kepulangan keluarganya. Rokim terlihat gagah memakai jas dengan baju kemeja putih dan peci hitam. Pemuda tampan ini apa adanya, tidak terlihat sapuan makeup di wajahnya. Sementara Tampi memakai baju pakaian berwarna keemasan dan kerudung ungu, terlihat cantik dan muda dengan makeup sederhananya. Uniknya, saat dilamar tidak hanya rasa bahagia, tapi Tampi juga menerima apa adanya pada diri Rokim, termasuk mahar sewaktu ijab kabul. Memang, penghasilan Rokim sebagai pekerja serabutan yang tidak menentu tak membuat rasa cinta Tampi luntur.
Baginya, lamaran Rokim menjadi satu anugerah yang sangat luar biasa pasca menjanda 52 tahun lamanya. Pernikahan antara Rokim dan Tampi juga termasuk lucu. Pasalnya, saat prosesi ijab kabul berlangsung, Rokim lupa membawa mahar apapun, padahal saat prosesi ijab kabul, seharusnya seorang pria harus membawa dan menyebutkan mahar di depan penghulu. Saat ditanya maharnya apa, Rokim kebingungan. Saya langsung merogoh uang yang ada di tas saya sebesar 50.000 dan saya serahkan kepada Rokim. Jadi akhirnya, uang maharnya 50.000 saja. Saat itu, penghulu yang menikahkan juga tertawa. Mungkin kaget maharnya hanya 50.000. Beber Tampi seraya tertawa. Usai prosesi ijab kabul, sebut Tampi, malam harinya dilanjutkan dengan acara resepsi. Acara resepsi pernikahan itu hanya dihadiri warga setempat, keluarga, dan teman-teman Rokim, kepala dusun Petung. Rahayu Selamat mengaku tidak menduga Rokim bakal nekat melamar Tampi yang umurnya selisih 43 tahun. Tidak hanya dirinya, petugas di kelurahan hingga di KUA juga tak percaya bila pemuda berumur 24 tahun itu bakal menikahi nenek berumur 67 tahun. Semua pada heran, tapi kenyataannya memang seperti itu, ujar Selamat. Selamat sendiri dan istrinya turut membantu kedua mempelai itu sebelum menjalani ijab kabul. Malam hari sebelum ijab kabul, istri saya mencarikan baju lengan panjang untuk dipakai Rokim nikah, kata Selamat. Kendati mengejutkan warga, sebanyak warga justru berdatangan melihat langsung prosesi pernikahan Rokim dan Tampi. Saat itu, ada yang merekam video hingga memfoto pasangan itu dengan kamera handphone. Sehari sesudahnya, saya mendengar pernikahan Rokim dan Tampi menjadi heboh karena ada yang mengunggah video acara resepsinya di Facebook. Imbu Selamat, sebagai kepala dusun setempat, Selamat mengaku salut dengan niat Rokim yang serius menikahi Tampi. Ia pun berharap pernikahan itu akan berlangsung langgeng hingga maut memisahkan keduanya.